Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Narso. Saya dari Prodi PGSD Angkatan 21 akan mempresentasikan makalah yang diampu oleh dosen, yaitu Bapak Ridho Agung Juwantara MPD, dengan mata kuliah yaitu pengembangan multimedia. Makalah yang akan saya bahas adalah yaitu konsep dasar pembelajaran. Yang pertama, materi saya adalah hakikat belajar. Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Dengan kata lain, belajar itu sama saja seperti seseorang yang ingin meningkatkan intensitas dirinya ataupun kemampuan dirinya yang dari paham menjadi lebih paham, untuk memperluas pengetahuan, menambah wawasan, ya seperti itulah. Dan menurut Egni, belajar itu adalah suatu proses di mana organisme berubah perilaku sebagai akibat pengalaman. Dan dari pengertian itu dapat disimpulkan kalau belajar itu memiliki 3 unsur penting, yaitu ada pokok-pokoknya dalam belajar. Yang pertama itu proses, dan yang kedua itu perubahan perilaku menjadi lebih baik, lebih disiplin, lebih paham, dan juga mendapat pengalaman. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada hakikat pembelajaran, di mana hakikat pembelajaran itu merupakan perkembangan dari istilah pengajaran hingga istilah belajar mengajar yang dapat kita ketahui, di mana pembelajaran juga itu adalah suatu upaya yang dilakukan seorang pendidik untuk membelajarkan siswa yang ingin belajar. Misalnya di sekolah, siswa ingin belajar, diberi pembelajaran oleh pendidiknya di sekolah, agar peserta didik itu berkembang dalam lingkup pengetahuannya, disiplin, dan juga mempunyai akhlak yang mulia, moral, kesadaran yang tinggi, dan peka akan keadaan-keadaan sosial di sekitarnya. Pada garis besarnya ada 4 pola pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran pendidik dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu ataupun bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga misalnya. Pola pembelajaran ini juga sangat tergantung pada kemampuan pendidik dalam mengingat bahan pembelajaran dan menyampaikan bagaimana bahan tersebut itu secara lisan atau dengan metode ceramah. Karena menurutku juga ketika kelas tidak kondusif, maka pembelajaran itu susah akan siswa dapat mendapat materinya. Karena pada dasarnya pembelajaran yang baik itu adalah bagaimana seorang pendidik itu dapat mendinamiskan kelas dan memahami karakteristik bagaimana masing-masing dari peserta didiknya. Karena dia harus melakukan observasi dulu kan, setiap masuk kelas, kira-kira kalau berisik ya didinamiskan agar pembelajaran itu lebih efisien dan berjalan secara lancar. Oke, kita masuk materi yang ketiga, yaitu landasan konsep pembelajaran. Landasan konsep pembelajaran itu terbagi beberapa cabang ya dalam landasan konsep pembelajarannya. Yang pertama itu ada landasan filsafat, di mana proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya yang hakiki dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia.
yaitu dengan berbagai tuntutan dalam kehidupannya. Secara filosofis, belajar berarti mengingatkan kembali kepada manusia yang mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses, yaitu misalnya meniru, memahami, mengamati, dan merasakan dan mengkaji, serta meyakini suatu kebenaran sehingga semuanya itu memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua itu landasan psikologi, di mana perilaku manusia bisa berubah karena belajar. Akan tetapi, apakah manusia memahami perilakunya sendiri? Atau menyadari dia harus berperilaku seperti apa dan di mana dia berada agar bisa menyesuaikan? Karena setiap manusia setiap harinya akan dihadapkan oleh situasi dan kondisi yang sangat berbeda. Walaupun tempatnya sama, tapi kan kondisinya bisa berbeda. Dimana maka perilaku yang masih dicari inilah yang dapat dikaitkan dengan kajian ilmu psikologinya. Yang ketiga itu adalah landasan sosiologi, di mana manusia adalah makhluk sosial dan individu. Ia belajar itu bisa melalui individu dan mempelajari ataupun memahami lawan dia berbicara, atau dia bisa bersosialisasi dengan teman bersama orang lain agar mampu membangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsa. Dan landasan sosiologis ini sangat penting dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran peserta didik. Karena agar peserta didik mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan saling membantu ketika ada yang membutuhkan dan lainnya. Yang keempat adalah landasan komunikasi, di mana pendidikan dan komunikasi itu ibarat setali tiga uang, yang satu memberikan pemaknaan, dan dalam praktiknya pun proses belajar ataupun pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini pendidik dan peserta didik, akan berinteraksi dan saling berkomunikasi. Meskipun tidak terlalu sering, namun tanya jawab akan terus terjadi ketika misalnya pendidik menanyakan bagaimana kabarnya hari ini nak. Nah, seperti itu landasan komunikasi pada pembelajaran. Dan yang kelima adalah landasan teknologi, di mana pembelajaran erat kaitannya dengan penggunaan teknologi pendidikan. Pembelajaran yang komprehensif harus memperhatikan juga perbedaan interest pada siswa, di mana siswa ada tipe auditif dan tipe visual dan kinestetik. Dalam penggunaan teknologi pun pembelajaran akan menjembatani ketiga minat siswa tersebut, sehingga pembelajaran lebih akomodatif, menyenangkan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Secara tidak langsung, dalam teknologi ini peserta didik memiliki kesukaan masing-masing ya. Misal ada peserta didik yang senang dengan ketika gurunya mengajarkan melalui voice note atau video suara. Ada juga yang senang melalui tampilan visual ataupun menggunakan layar proyektor, ya seperti itu contohnya. Dan ada pun metode-metode lainnya sih, masih banyak sebenarnya. Ya, mungkin itu saja untuk materi. Saya akan lanjut ke kesimpulan. Dan kesimpulan dari konsep pembelajaran IPS yang telah aku paparkan, mungkin hakikat pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara komponen-komponen sistem pembelajaran
Konsep dan pemahamannya pun meliputi pembelajaran dan dapat dipahami dengan menganalisis aktivitas komponen pendidik, peserta didik, bahan ajar, media, dan alat prosedur serta proses belajarnya. Konsep awal dalam memahami pembelajaran ini dapat dipandang dari apa itu belajar. Karena belajar sendiri akan lebih efisien ketika murid itu merasa senang dan serta tidak membosankan ketika ia sedang belajar di kelas. Dan perubahan juga dan muncul beberapa konsep pemahaman tentang belajar. Itu merupakan sesuatu bukti bahwa pembelajaran adalah proses mencari kebenaran, menggunakan kebenaran yang lebih baru dan lebih baik, serta mengembangkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, khususnya yang berhubungan dengan upaya mengubah perilaku, sikap, pengetahuan, dan pemaknaan terhadap tugas-tugas selama hidupnya. Dalam proses pembelajaran pun terdapat unsur-unsur yang menghasilkan hasil belajar. Melalui hasil belajar tersebut maka pembelajaran bisa berkelanjutan sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan manusia itu akan terpenuhi dengan belajar.